Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-12 dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Matius pasal 10 ayat 26 sampai dengan 33. Ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Injil hari ini adalah bagian dari wejangan pengutusan dari Yesus kepada ke-12 muridnya. Sebelumnya, ia telah memberi mereka sejumlah petunjuk mengenai tujuan, isi pewartaan, dan apa saja yang perlu mereka lakukan ketika mereka berkeliling di berbagai tempat. Ia juga memberi mereka peringatan bahwa mereka akan menemui kesulitan-kesulitan dan bahkan menanggung banyak penderitaan. Dan kini, Sang Guru membagi mereka semangat, dorongan, sekaligus jaminan dengan beberapa kali menyerukan, "Jangan takut." Ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Seluruh pasal dalam Injil Matius ini menghimpun dan merangkum apa yang Yesus sampaikan kepada para rasulnya tentang mewartakan ajarannya di tengah-tengah permusuhan dan penganiayaan. Yesus sendiri tidak takut dalam mewartakan pesannya. Ia mengajar dengan kuasa, sebagaimana Injil terus-menerus memberitakan kepada kita. Murid-muridnya diutus untuk melakukan hal yang sama. Dan kita tidak sering menghadapi penganiayaan yang nyata, meskipun hal itu masih mungkin terjadi. Saudari dan saudara yang terkasih, banyak contoh kita lihat para martir di Rusia atau Vietnam pada masa komunis menjalani bertahun-tahun kehidupan Kristiani mereka yang damai sebelum secara tak terduga menghadapi kemartiran. Para rahib martir di Aljazair tidak juga memperkirakan kemartiran ketika mereka pergi ke Aljazair. Satu-satunya persiapan untuk kemartiran adalah kesetiaan dan doa. Saudari dan saudara yang terkasih, lebih sering kita menghadapi ejekan karena berpegang pada prinsip-prinsip Kristiani, dan itu pun bisa sulit kita tanggung. Kita dapat dituduh berpikiran sempit, kurang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, ketaatan secara buta, sentimental, naif, dan berbagai celaan yang menyakitkan hati kita. Yesus tidak menjanjikan bahwa Bapa akan mencegah burung pipit jatuh ke tanah. Juga tidak selalu mudah menanggapi celaan semacam itu dengan kesabaran, kemurahan hati, dan kejujuran seperti yang akan ditunjukkan Yesus, sebagaimana yang dikatakan oleh Santo Fransiskus dari Sales, "Sesendok madu menarik lebih banyak lalat daripada setong cuka." Saudari dan saudara yang terkasih, warta Kristus harus menimbulkan pertentangan. Kalau damai, rukun, sentosa melulu, kita harus memeriksa dengan teliti. Jangan-jangan warta dan kesaksiannya kehilangan Kristus. Segala permusuhan tidak dapat meniadakan kepastian bahwa nasib kita ada di dalam tangan Tuhan. Berdasarkan kesadaran ini, kita berani mengambil resiko, bukan perhitungan politik yang menjadi patokan tindakan kita, melainkan warta Kristus yang menentukan.
Ibu bapa, saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, masyarakat membutuhkan dan berhak menuntut bahwa umat Kristiani menyatakan pendapatnya dengan jelas. Inilah salah satu unsur sosial dari hidup Kristiani kita. Amin.